video kali ini, saya akan menampilkan rancangan prototipe aplikasi yang sudah saya buat sebagai bentuk tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Terdapat 3 rancangan prototipe, yaitu website mockup Unama, Hospital Desktop Application Mockup, dan yang terakhir adalah rancangan prototipe aplikasi perpustakaan yang merupakan tugas praktek untuk nilai UTS pada semester ini. Pertama, saya akan menampilkan rancangan prototipe dari website mockup Unama yang sudah saya buat. Akan saya jalankan website mockupnya. Ini merupakan tampilan interface awal atau menu beranda dari website Unama. Website mockup ini saya buat dengan kemiripan yang hampir sama dengan website Unama yang asli, yang bisa dikunjungi di link unama.ac.id. Untuk header dari website ini, saya menggunakan hasil screenshot dari website asli. Dan untuk tampilan interface atau background interface-nya juga sama, saya menggunakan hasil screenshot. Sedangkan untuk menu-menunya, saya menggunakan fitur-fitur dari mockup atau fitur-fitur dari Balsamiq. Di sini terdapat menu beranda, yang jika kita klik akan menampilkan tampilan ini kembali, seperti merefresh halaman website. Lalu di sini ada menu tentang nama, fakultas, pascasarjana, akademik, dan menu pendaftaran. Jika kita klik masing-masing menu ini, akan mempunyai submenunya masing-masing. Lalu jika kita klik kembali submenunya, akan membawa kita ke tampilan website dari submenu tersebut. Seperti di sini saya mengklik menu tentang Unama, lalu muncul pop-up submenunya, yaitu ada submenu sejarah, visi misi, fasilitas dan layanan, serta tupoksi. Maka jika saya klik submenu sejarah, saya akan dibawa ke tampilan website dari submenu sejarah yang menceritakan tentang sejarah Unama. Begitu juga untuk submenu visi misi, dan submenu selanjutnya. Selanjutnya kita akan pergi ke menu fakultas. Di menu fakultas ini terdapat submenu Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Kedua fakultas ini merupakan fakultas yang tersedia di Universitas Dinamika Bangsa. Lalu jika saya klik kembali akan memunculkan pop-up menu, submenu dari fakultas tersebut berupa prodi-prodi, yaitu di sini terdapat prodi Sistem Informasi, prodi Teknik Informatika, prodi Sistem Komputer untuk gelar pendidikan S1, lalu prodi Manajemen Informatika, serta prodi Komputerisasi Akuntansi untuk gelar pendidikan D3. Untuk setiap masing-masing submenu ini, jika kita klik, maka akan membawa kita ke tampilan website dari prodi tersebut yang menjelaskan tentang prodi tersebut. Seperti di sini saya mengklik submenu prodi Sistem Informasi, maka di tampilan websitenya akan menjelaskan tentang apa itu program studi Sistem Informasi, lalu karir untuk lulusan program studi Sistem Informasi, dan masih banyak lainnya. Hal yang sama berlaku juga untuk submenu prodi lainnya. Di sini prodi Teknik Informatika. Lalu ini untuk prodi Manajemen Informatika untuk gelar pendidikan D3 juga sama. Begitu pula untuk submenu Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis. Di sini akan memunculkan pop-up kembali dari submenunya berupa prodi Kewirausahaan dan prodi Manajemen untuk gelar pendidikan S1. Lalu jika kita klik akan menampilkan tampilan dari website untuk prodi Kewirausahaan dan menjelaskan sedikit mengenai prodi tersebut secara singkat. Lalu sama juga untuk prodi manajemen. Seperti ini tampilan website prodi manajemen, submenu prodi manajemen. Lalu selanjutnya saya akan pindah ke menu pascasarjana. Di menu pascasarjana ini terdapat submenu Magister Sistem Informasi untuk gelar pendidikan S2. Jika kita klik submenu ini,
kita akan dibawa ke tampilan website selanjutnya yang berbeda dari website Unama. Di sini, jika kita klik submenu itu, kita akan dibawa ke menu ke link website http://msi.unama.ac.id yang merupakan website untuk Magister Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa, gelar pendidikan S2. Jadi di website ini menjelaskan tentang lebih lanjut tentang program studi Magister Sistem Informasi bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke gelar S2. Kita kembali ke menu beranda. Di sini saya akan melanjutkan tentang menu akademik. Nah, di menu akademik ini sama seperti menu-menu sebelumnya memunculkan pop-up submenu dari kalender akademik, aturan akademik, fasilitas dan layanan, informasi beasiswa, ekstrakurikuler, dan kode etik. Di submenu kode etik ini terdapat submenu kembali, yang jika kita klik akan menampilkan submenu kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan. Lalu untuk masing-masing submenu ini jika kita klik sama seperti sebelumnya, kita akan dibawa ke tampilan website dari submenu tersebut. Di sini ada tampilan website dari submenu kalender akademik. Dan ini aturan akademik, namun kosong tampilan websitenya. Dan di sini terdapat submenu dari fasilitas dan layanan. Tampilan ini sama seperti di submenu tentang Unama, yang fasilitas dan layanan ini juga. Jadi di sini saya link mockupnya sama untuk menu dari submenu tentang Unama ini yang fasilitas dan layanan, dan submenu dari menu akademik untuk fasilitas dan layanan menggunakan link mockup yang sama. Lalu di sini ada menu informasi beasiswa, ekstrakurikuler, dan kode etik yang sama menampilkan tampilan website dari website submenu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu pendaftaran. Di menu pendaftaran ini, jika kita klik, tidak menampilkan pop-up menu, namun sama seperti menu pasca sarjana, dia membawa kita ke website selanjutnya. Website yang berbeda dengan website Unama, di sini merupakan website pmb.unama.ac.id yang merupakan website untuk penerimaan mahasiswa baru secara online untuk Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Jadi di website ini kita bisa melakukan pendaftaran secara online untuk penerimaan mahasiswa baru. Kita kembali ke menu beranda. Nah, di menu beranda ini, di website aslinya, di bagian header dari website tersebut, untuk icon info pendaftaran, itu kita bisa klik, lalu akan membawa kita ke link website yang sama seperti menu pendaftaran tadi. Kita akan dibawa ke tampilan website untuk website pmb.unama. Maka di sini saya menggunakan link mockup yang sama untuk menu pendaftaran serta icon di header website untuk info pendaftaran. Seperti ini, jadi menampilkan link website pendaftaran pmb.unama yang sama. Ini sekian untuk video dari website mockup Unama. Selanjutnya, saya akan menampilkan rancangan prototipe dari desktop application mockup untuk hospital. Di sini saya menggunakan nama Rumah Sakit Santa Teresia Jambi sebagai contoh aplikasi yang saya buat. Di sini adalah merupakan interface awal dari aplikasi desktop Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, dan langsung diberi permintaan untuk login sesuai kebutuhan, apakah kita admin atau tenaga medis, ataukah kita pasien atau masyarakat. Jika kita di sini login sebagai pasien atau masyarakat, maka kita akan klik menu icon tadi, lalu kita akan dibawa ke menu login sesuai username dan password dari akun kita.
Namun apabila kita belum memiliki akun, kita dapat daftar terlebih dahulu. Lalu kita akan mengisi form pendaftarannya. Di sini ada nick, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, apakah kita mempunyai BPJS, dan nomor BPJS-nya juga, lalu username dan password untuk akun kita. Dan apabila kita sudah isi, bisa langsung kita simpan. Dan artinya kita sudah mempunyai akun untuk mengakses aplikasi desktop dari Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Lalu apabila sudah mengisi data secara lengkap, akan muncul pop-up tentang pendaftaran berhasil. Lalu kita dipersilakan untuk login dengan akun kita. Lalu bila kita klik link login tadi, maka kita akan dibawa ke menu interface awal yang di sini. Kita bisa klik kembali ini. Lalu kita isi username dan password yang sudah kita buat. Lalu kita login. Dan apabila sudah login, kita akan masuk ke menu tampilan awal dari aplikasi tersebut. Lalu, misalkan nih, kita akan login sebagai admin atau tenaga medis. Lalu kita bisa klik icon ini. Lalu kita login sesuai username dan password akun kita. Namun di menu login untuk admin atau tenaga medis, tidak menyediakan link untuk pendaftaran akun karena tenaga medis dan admin itu sendiri yang berhak mengelola aplikasi desktop ini dan memberi akses kepada siapa-siapa saja yang boleh mengakses aplikasi tersebut. Termasuk sebagai admin, maka ia mempunyai admin aplikasi, maka ia mempunyai kendali atas siapa saja tenaga medis yang boleh mempunyai akun di desktop aplikasi ini. Langsung saja kita login. Sama seperti tampilan awal di menu tampilan awal dari aplikasi apabila kita login sebagai pasien atau masyarakat. Cuman di desktop aplikasi untuk login sebagai pasien atau masyarakat, beberapa menu tidak dapat diakses karena merupakan info atau kepentingan dan rahasia rumah sakit sehingga tidak bisa diberi akses untuk pasien atau masyarakat membuka data tersebut. Maka di sini jika kita login sebagai seorang admin dari desktop aplikasi Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, di sini terdapat menu file, bagian spesialis, jadwal dokter, rincian biaya, about us dan help, di mana admin mempunyai kendali atas desktop aplikasi ini dan bisa mengedit apa saja yang ditampilkan di setiap menu yang ada di desktop aplikasi ini yang ditampilkan untuk desktop aplikasi bagi para pasien dan masyarakat. Di sini juga ada secara vertikal terdapat menu beranda yang menampilkan tampilan beranda ini yang sekarang sedang kita lihat. Lalu ada dana lokasi, emergency, 119, info dan tips kesehatan, internship medis, dan FAQ, di mana sebagai pasien atau masyarakat yang login menggunakan akunnya ke dalam aplikasi desktop Rumah Sakit Santa Teresia ini, kita dapat mengakses dana lokasi, emergency 119, info dan tips kesehatan, dan internship medis dari Rumah Sakit Santa Teresia Jambi ini. Melalui menu ini, lalu kita bisa mengetahui tentang spesialis-spesialis yang ada di rumah sakit dari menu ini, mengetahui jadwal dokter, lalu rincian biaya pengobatan apabila kita ingin melakukan pengobatan di rumah sakit ini, tentang rumah sakit, lalu kita bisa meminta bantuan, atau lebih tepatnya seperti apakah kita ada kendala, kita bisa mengunjungi menu help, lalu atau kita ingin mencari sesuatu di rumah sakit di aplikasi desktop dari rumah sakit ini, mungkin kita dapat mengklik menu search di sini. Dan untuk tampilan awal atau tampilan beranda dari interface ini,
Di sini terdapat info COVID-19 yang diupdate setiap hari. Di sini ada menu refresh atau update-nya, maka kita akan mendapatkan, jika kita klik, maka kita akan mendapatkan data info COVID-19 yang terbaru. Di sini ada menu link gejala, pencegahan, lokasi tes dan perawatan yang akan membawa kita ke tampilan desktop aplikasi selanjutnya tentang gejala COVID-19, cara pencegahan COVID-19, maupun lokasi tes dan perawatan untuk COVID-19 di area Jambi khususnya. Lalu di sini saya login sebagai admin dari aplikasi desktop Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, maka saya mempunyai izin khusus untuk mengedit dana alokasi, mengedit emergensi 119, info dan tips kesehatan, serta internship medis dan FAQ dari data-data yang ada di dalam sini. Kita bisa update sebagai seorang admin untuk file, bagian spesialis, jadwal dokter, rincian biaya, about us dan help juga sama. Kita sebagai admin dapat mengupdate informasi atau data-data yang ada di dalam setiap menu-menu desktop aplikasi RS Santa Teresia Jambi ini. Di sini saya akan menunjukkan cara mengupdate file, menu file dengan submenu data dokter. Apakah kita ingin menambah, mengedit tentang data dokter tersebut atau menghapusnya. Di sini saya akan klik menu file, maka akan muncul pop-up dari submenu file, yaitu data dokter, data pasien, data perawat, dan data rekam medis. Saya sebagai seorang admin dapat mengakses keempat submenu ini. Tetapi jika kita login sebagai pasien atau masyarakat, kita tidak dapat mengakses data pasien dan data rekam medis. Lalu saya akan langsung saja masuk ke tampilan submenu dari menu file untuk data dokter. Di sini langsung ditampilkan data dokter yang bekerja di Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Nah, di sini merupakan data yang saya buat, bukan merupakan data asli. Jadi di sini terdapat tabel data dokter, terdiri dari nomor-nomor dokternya, spesialis dokter, bagian spesialis dokter tersebut, nama dokter, letak ruangannya, jadwal prakteknya, keterangan yang berisikan keterangan absensi atau keterangan lainnya tentang dokter tersebut sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi mengenai dokter tersebut. Lalu di sini terdapat menu mencari data sehingga kita bisa mencari data tentang dokter-dokter yang ada dari list dokter yang ada dengan cepat. Apakah mencari melalui spesialisnya atau mencari melalui kata kunci atau keyword data. Lalu di sini terdapat menu icon tambah, edit atau hapus yang digunakan untuk menambah, mengedit ataupun menghapus data-data dokter. Di sini menu refresh untuk selalu update tentang data dokter, apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan ini menu kembali untuk kembali ke tampilan interface awal tadi yang terdapat menu COVID-19 tadi. Selanjutnya, apabila kita ingin menambah dokter yang misalkan kita mau terdapat lamaran dokter dan dokter tersebut diterima, maka kita sebagai admin harus mengupdate desktop aplikasi kita dan menambah data dokter. Lalu di sini kita mengisi spesialis dokter tersebut, nama dokter, lalu kita cek boxnya untuk memilih jadwal praktek dari dokter baru tersebut. Lalu nanti apabila kita klik simpan, maka di data tabel ini akan ditampilkan juga data dokter terbaru yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu jika kita ingin
mengedit data dokter ini. Misalkan Dokter Elviani ini ingin mengubah jadwal prakteknya, kita bisa klik melalui menu icon edit ini, lalu kita klik, kita isi. Setelah kita klik tabel tadi dengan nama Dokter Elvi tadi, kita bisa langsung klik menu edit, lalu kita ditampilkan tampilan seperti ini. Secara otomatis spesialisnya sudah terisi, nama dokternya tadi sudah terisi, dan kita yang ingin mengubah jadwal prakteknya bisa langsung mengklik atau menarik kembali checkboxnya atau tanda centangnya, menghilangkan tanda centang pada box ini untuk mengganti jadwal praktek dari Dokter Elviani ini. Misalkan Dokter Elviani ini hanya bisa memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit Santa Teresia Jambi pada hari Kamis. Jadi kita bisa menghilangkan tanda centang di hari Senin. Lalu kita bisa menghilangkan tanda centang juga di hari Sabtu. Nah, di sini karena Dokter Elviani misalkan hanya bisa memiliki jadwal praktek di hari Kamis, maka kita sudah selesai mengedit data dokternya, lalu kita tinggal update data dokter tersebut. Nah, maka tampilan dari data dokter ini akan berubah. Di sini di jadwal praktek dari Dokter Elviani, maka tinggal hari Kamis, di mana sebelumnya jadwal praktek dari Dokter Elviani ini adalah Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan jika kita butuh tampilan terbarunya lagi, kita bisa refresh. Maka karena tidak ada perubahan lagi, maka tampilannya masih sama. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data dokter, kita tinggal pilih dokternya siapa. Misalkan Dokter Elviani ini mengundurkan diri dari Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, kita bisa klik tabel dokternya nanti di aplikasi desktopnya, lalu kita klik menu icon hapus, maka akan muncul pop-up atau pop-up pesan yang menanyakan apakah data dengan nomor 48 atau data dokter nomor 48 ingin dihapus. Maka jika dokter tersebut benar-benar ingin mengundurkan diri dari rumah sakit, kita bisa langsung klik yes. Atau masih ragu, kita bisa klik no, karena ini bisa kita ubah kapanpun. Jadi jika kita misalkan dokter ini benar-benar mengundurkan diri, kita bisa klik dokter tersebut, lalu klik icon hapus, lalu yes. Maka tampilan data dokter akan diupdate dan menghilangkan nama Dokter Alfiani tadi serta data-data terkaitnya dan menyisakan data-data dokter yang masih aktif di Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Sekian dari rancangan prototype untuk Hospital Desktop Application yang sudah saya buat. Terakhir, saya akan menampilkan rancangan prototype dari aplikasi perpustakaan yang merupakan nilai praktek dari UTS semester ini. Akan langsung saya jalankan aplikasinya. Ini merupakan tampilan interface awal dari aplikasi perpustakaan Starfield Library. Starfield Library ini berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Namun logo ini saya buat sendiri, bukan merupakan logo asli dari perpustakaan. Lalu untuk rancangan prototype ini saya buat untuk Starfield Library merupakan desktop application mockup. Jadi bukan merupakan website mockup. Nah, untuk tampilan interface awal, kita akan diberi ucapan selamat datang, lalu dipersilakan untuk login terlebih dahulu untuk mengakses data perpustakaan. Bisa melalui link ini, login ini, atau icon login ini. Lalu kita diminta untuk mengisi username dan password di menu login.
Namun apabila kita belum memiliki akun, maka kita dapat mendaftar terlebih dahulu. Lalu kita isi form pendaftarannya berupa nama, alamat, nomor HP, username, dan password dari akun kita. Lalu apabila sudah selesai kita isi, kita simpan, maka akan muncul pop-up, data berhasil disimpan, silahkan login dengan akun Anda. Kita bisa klik link login di sini. Lalu kita dibawa kembali ke menu login. Kita isi username dan password yang sudah kita buat. Lalu kita klik login. Maka kita akan dibawa masuk ke dalam desktop application dari Starfeed Library ini. Dan ini adalah tampilan dari beranda atau menu awalnya. Di sini terdapat ucapan selamat datang, lalu username kita, search engine atau kotak pencarian, lalu ini adalah tombol help, atau kita bisa diartikan sebagai menu FAQ, atau jika kita butuh bantuan, maka kita bisa mengklik tombol ini untuk mencari tahu tentang aplikasi ini. Lalu ini ID anggota. ID anggota kita sebagai anggota perpus yang memiliki akses terhadap aplikasi ini. Lalu di sini ada notes reminder. Di sini bisa berisikan data-data buku yang perlu kita kembalikan serta deadline-nya atau total biaya keterlambatan dari pengembalian buku kita, deadline untuk pengembalian buku, beserta pengingat lah ya, untuk kita sebagai anggota perpus. Jadi dimudahkan dengan cara adanya notes ini. Lalu selanjutnya di sini ada kalender. Kalender ini berfungsi untuk sebagai agenda, catatan agenda. Misalkan ini adalah tanda untuk hari ini, maka nanti ada tanda untuk kapan pengembalian buku, atau kapan kita meminjam buku, maka akan ditampilkan di kalender ini. Selanjutnya di sini ada menu data, transaksi, menu laporan, dan menu sistem untuk logout dari aplikasi ini. Kita pertama ke menu data. Di menu data ini terdapat submenu anggota dan buku. Di submenu anggota ini kita dapat mengisi atau melengkapi data-data kita sebagai anggota perpus yang masih kurang dari form pendaftaran tadi. Misalkan di form pendaftaran tadi tidak terdapat tempat tanggal lahir dan jenis kelamin, kita bisa melengkapi data tersebut di sini. Atau jika kita ingin mengubah data atau mengubah username, password dari akun kita juga bisa mengubahnya di sini. Kita tinggal klik text box tempat input datanya, lalu kita ubah, lalu kita pilih simpan, maka akan muncul pop-up tentang pemberitahuan akan perubahan datanya. Jika kita ingin mengubahnya, kita klik yes langsung, nanti kita akan dibawa ke menu anggota yang tadi, cuman dengan data yang sudah kita perbarui. Lalu di sini ada ID anggota yang terdapat di menu beranda awal tadi juga. Di sini ada terdapat pilihan untuk menyalin ID anggota. Lalu di sini terdapat tabel. Tabel ini akan berisikan buku-buku yang sudah kita pinjam, yang sedang kita pinjam, ataupun yang sudah kita kembalikan. Atau seperti rekap buku-buku yang udah kita baca akan ditampilkan di sini. Lalu di submenu buku ini, kita bisa mengakses data-data buku yang ada di perpustakaan. Kita bisa mencarinya melalui kata kunci atau judul buku, genrenya, penulis, penerbit, tahun terbit buku. Lalu kita bisa mencarinya apakah buku tersebut masih tersedia ataukah buku tersebut sedang dipinjam. Kita bisa mencari melalui submenu buku ini. Jika kita login sebagai
anggota, kita juga bisa menambah dan menghapus data buku, namun dengan izin dari admin aplikasi. Lalu, ini untuk mengedit juga dari izin admin aplikasi desktop ini. Lalu kita bisa merefresh sehingga data yang ada selalu update. Selanjutnya, kita ke menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat submenu peminjaman dan pengembalian buku. Jika kita ingin melakukan peminjaman, maka kita dapat mengisi nama lengkap, alamat, nomor telepon, judul buku, atau kita bisa melakukan pencariannya langsung dari sini. Akan membawa kita ke tampilan data buku tadi. Lalu nanti kita tinggal klik 2 kali bukunya, maka di sini akan langsung terisi data-data buku tadi ke sini, ke tabel di sini. Namun apabila kita login sebagai anggota, biasanya ini akan langsung tersedia berdasarkan data akun kita. Lalu di sini kita diminta untuk mengisi peminjamannya dari kapan sampai kapan. Ini adalah total buku atau diisikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan tabel yang ada di sini. Tabel ini merupakan rekap dari buku-buku yang kita pinjam. Nanti rekap jumlah buku akan ditulis di sini. Ini tombol tambah, edit dan hapus atau batal untuk mengedit data-data buku yang kita pinjam. Apabila saat kita masih melakukan transaksi, kita ingin mengetahui apakah buku ini memang masih tersedia atau tidak, kita bisa refresh. Jadi nanti data status bukunya bisa berubah atau tidak, akan update secara langsung di menu icon refresh ini. Lalu kita bisa menyimpan transaksi peminjaman di menu simpan atau membatalkannya di menu keluar. Lalu misalkan kita ingin meminjam buku, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul pop-up tentang pemberitahuan bahwa transaksi peminjaman buku telah diproses. Lalu mengingatkan kita untuk mengembalikan sesuai ketentuan dan selamat membaca. Oke. Maka nanti di menu transaksi khususnya sub peminjaman akan tampil seperti ini bahwa kita sedang meminjam buku dengan keterangan sebagai berikut, dipinjam misalkan dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Desember, 6 hari dengan keterangan peminjamnya, lalu keterangan-keterangan lainnya yang bisa kita lihat akan ditampilkan di submenu peminjaman. Lalu, apabila kita ingin melakukan pengembalian buku, kita bisa pindah ke submenu pengembalian. Di submenu pengembalian ini sama seperti tadi, ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data kita, lalu ID anggota kita, lalu ini adalah tanggal pengembalian. Nah, nanti kita tinggal mencentang saja buku yang ingin kita kembalikan, lalu kita klik tanggal pengembaliannya, kapan kita kembalikan. Secara otomatis sistem akan menghitung lama waktu peminjaman berdasarkan kalender dari sistem komputer. Lalu total buku yang akan kita kembalikan, menambah, mengedit, menghapus, dan membatalkan data pengembalian buku. Lalu di sini terdapat pengingat bahwa keterlambatan pengembalian per hari itu adalah 15.000 per buku. Nanti juga akan ada total rekap di bawah, total denda keterlambatan apabila ada, lama keterlambatannya juga. Kita juga bisa meng-refresh kembali datanya, apakah kita ada peminjaman lagi di sini. Lalu menyimpan data pengembalian. Lalu ini keluar dari menu pengembalian buku. Selanjutnya kita ke menu laporan. Di menu laporan ini terdapat submenu laporan pinjaman dan laporan pengembalian buku. Di sini
Apabila kita sudah meminjam buku, nanti terisi secara otomatis data-datanya. Lalu jika kita ingin mengetahui apakah kita masih mempunyai buku yang kita pinjam dari perpustakaan ini, kita bisa klik periode peminjamannya dari kapan sampai kapan. Lalu nanti akan ditampilkan rekap data dari buku yang kita pinjam di sini selama periode ini, total bukunya. Lalu kita bisa menyimpan rekap dari laporan ini ke dalam bentuk file lain, entah itu PDF atau Word, atau kita bisa langsung mencetak laporan ini atau keluar dari menu laporan peminjaman buku. Begitu juga untuk submenu laporan pengembalian buku. Di sini terdapat data kita, ID anggota, serta periode pengembaliannya. Kita bisa mengetahui rekap kapan kita mengembalikan buku berdasarkan periode sekian sampai sekian. Ini adalah data rekap bukunya. Lalu ini nanti total bukunya secara rekap. Lalu apabila kita terdapat denda keterlambatan, saat pengembalian buku akan dicatat dan diakumulasikan langsung oleh sistem, lalu ditampilkan di sini. Kita bisa menyimpannya ke dalam bentuk file lain, atau mencetaknya langsung, atau keluar dari menu pengembalian ini. Selanjutnya, ini adalah menu sistem yang merupakan menu logout. Jika kita klik, kita akan kembali ke interface awal dari aplikasi perpustakaan Starfield Library. Sekian dari rancangan prototipe aplikasi perpustakaan yang sudah saya buat. Terima kasih.